bersama orang yang berkebutuhan khusus. Baik, Mbak Reni, kita lanjut lagi tema bahasan kita. Silahkan berdengar yang mau gabung di line telepon kita di 369927 atau juga WA per 1 0821 7927 9090. Baik Mbak Reni, tadi dikatakan ya namanya kita harus benar-benar sabar, penuh kasih sayang kepada orang-orang atau anak-anak yang berkebutuhan khusus. Iya, baik. Nah Mbak Reni, saya ingin tahu dulu nih Mbak Reni, kalau anak berkebutuhan khusus itu tadi Mbak Reni mengatakan ada 10 gejala atau indikasi ya yang menunjukkan seorang anak mempunyai kebutuhan khusus atau seperti apa. Nah ini bisa jelaskan nggak Mbak Reni seperti apa? Ya. Indikasi Indikasi tadi, termasuk misalkan tadi kalau Mbak Reni bilang kalau anaknya terlalu ini hiperaktif gitu nanti tahu-taunya takut jadi anak seperti apa gitu berurusan khususnya ada tanda-tandanya nggak gitu Mbak Reni oke seperti oke apa? Iya. baik. Eh, Ya. kita memang harus aware dengan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita ya Mbak Iya, maksudnya. Jadi dari lahir dari sampai lahir, dari oek-oek gitu ya. iya betul. Apakah pertumbuhan dan perkembangan itu sesuai dengan usianya? Apakah di saat dia sudah misalkan gini, dengan respon terhadap suara saja, Bunyi. bunyi. Biasanya kan kita kan banyak tuh mainan buat anak-anak ya yang bergelantungan Iya, gitu kan ya. yang di Pak Amin, Ya, angin gitu nanti kena berputar angin, gitu. ya. Iya. Atau dia di usianya sesuai dengan usianya dia akan mencari suara seperti itu, mengenali orang-orang terdekat yang memanggilnya, Iya. mencari. Jadi ada gerakan bola Iya. matanya, atau tumbuh kembang lainnya adalah kosakata yang dia punya, atau di usianya dia sudah mampu untuk merangkak, Iya. jalan. Kadang orang tua apa ya maksudnya anak yang dari merangkak langsung lari ada rasa lebih bangga gitu. Nah padahal itu aware harusnya. Oh, kenapa Mbak? Ya nanti dampaknya nanti Ketika gitu. dia sudah remaja. Iya, sudah remaja nantinya. Jadi gitu. memang seusia pertumbuhannya dengan merangkak itu kan kemampuan motorik, keseimbangan itu kan terlatih. Fokusnya, konsentrasinya Fokusnya itu ya. ada semua di sana. Jadi kita lebih peka Iya. istilahnya atau kita yang lebih mengetahui, terus kita main misalkan ke saudara atau tetangga gitu ya. Kalau kita melihat ada sesuatu yang sepertinya apa istilahnya harus disikapi seperti itu tanpa menyinggung ya. Kadang kan penerimaan berbeda ya Mbak ya. Nah jadi mungkin dengan bertanya, mungkin dengan mencoba tes seperti itu, dengan ngajak bermain tuh. Jadi untuk lebih antisipasinya lebih cepat. Kalau penanganannya lebih dini itu lebih baik. Lebih baik ya. Jangan sampai menunggu dia sudah remaja dulu baru bisa diketahui gitu perubahan seperti itu. Nah Mbak Reni, kita balik lagi, kita peran orang tua. Jadi katakanlah orang tua ini bisa dikatakan walaupun sesibuk apapun pekerjaan, apalagi kalau orang tua zaman sekarang bisa katakan waktu atau timing untuk anak-anak yang seperti ini bisa dikatakan harus dibutuhkan dengan sangat ya. Nah ini bagaimana Mbak Reni kalau kita berkaitan dengan waktu dan juga perhatian kita sebagai orang tua dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus ini? Baik, terutama sebagai orang tua. bagi orang tua pekerja Iya, ya, dua-duanya ya, bekerja. ayah bunda ya. Iya. Baik, itu memang harus mau tidak mau Mbak Nadia meluangkan waktu. Iya. Sekarang kan gampang ya, Betul. lewat gadget, video call, mudah sekali. Iya. Jadi kita terpantau. Jadi tetap ada komunikasi yang komunikatif, Iya. terjalin dengan anak-anak lainnya ya, Iya. apalagi kita dengan anak-anak yang khusus ya. Jangan sampai merasa yang perhatiannya kurang seperti itu. Iya. Dengan kita ngajak ngobrol, dengan kita bertanya, mungkin kemampuan komunikasinya terbatas. Betul. Tapi kan dia ada emosi, peka. Oh, orang tuaku ada hadir. Tanya sudah makan belum, mungkin seperti Iya. itu. Walaupun dia belum mampu untuk mengungkapkan secara emosionalnya, afeksinya di sana masih terhambat mungkin. Iya. Tapi dia paham kalau hadir orang tuanya itu. Jadi pengaruhnya akan besar sekali dampaknya. Begitupun dengan anak-anak yang lainnya terpantau. Iya.
Jadi begitu. komunikasi itu bisa dikatakan harus tetap terjalin lah ya. Iya, Sesibuk apapun diciptakan ya. orang tahu. Iya betul. Nah menciptakan itu terkadang bisa menjadi sesuatu yang menyulitkan nggak nih bagi orang tua gitu Mbak? Yang diharapkan adalah kesadaran ya Mbak. Kalau kesadaran itu kan akan menjadi kebiasaan. Iya. Bukan kewajiban lagi. Kalau kewajiban itu kan kayaknya kepaksa ya. Kalau sudah menjadi kebutuhan, nah kan Iya. berbeda. Kalau kebutuhan itu kan kalau tidak dilakukan kayaknya ada rasa Ada yang kurang aja, gitu. kan. Kayak kita habis makan minum, kalau nggak minum kan kayaknya Ada yang waduh gitu ada ya. ada yang kurang gitu ya. Sekat gitu. Jadi seperti itu. Iya. Di jam makan mungkin atau Bisa 2 jam mengawal kemudian, atau memberikan informasi kalau kita telat atau sebelum kita sampai rumah ada titipan apa mungkin, adik mau apa, jadi anak merasa dibutuhkan juga seperti Iya, itu. oke. Jadi benar-benar ini bisa dikatakan harus butuh perhatian khusus lah ya. Waktu Iya. yang diciptakan bukan hanya untuk menuntut segala sesuatunya bisa dikatakan menyuruh orang lain atau sebagainya. Karena ini harus orang tua sendiri yang ikut andil untuk membangun komunikasi Iya, itu. kerjasama. Kita Kita tidak juga bisa melepaskan walaupun dengan orang anak lain kita ya. sudah dengan orang kepercayaan kita sekalipun. Sekalipun, oke. Itu tapi kan untuk menghindari ya, atau mungkin ada hambatan apa, merekanya ingin menghubungi kita Iya. khawatir mengganggu, jadi kita yang jemput bola Iya, istilahnya. baik. Ada apa? Pinter nggak nih? Tuh, kenapa nggak mau? Seperti Iya, itu. iya. Jadi kita Jadi ngerti. seorang ibu tuh harus komunikatif ya Mbak Iya, Reni ya. ilmunya itu yang mahal ya, Wah, di dari situ. pengalaman, Dari pengalaman belajar dari hidup. pengalaman. Oh, Iya. baik. Mbak Reni kaitan sama pengalaman juga selaku Mbak Reni di Rumah Sakit Siloam sampai saat ini, sepengamatan Mbak Reni kasus seperti ini gimana tuh? Ada juga Ada ya. ya. Ada beberapa rujukan dari dokter tumbuh kembang di mana sudah ada diagnosnya Mbak Nadia. Oh, jadi Dan gitu. beliau dokter tumbuh kembang ini yang menginginkan tes IQ Ya. ada di kategori apa anak-anak ini, IQ-nya di mana untuk lebih tepat dalam proses penanganannya seperti Iya, itu. oke. Ada orang tua juga yang akan memindahkan sekolah mereka. Karena kan kalaupun mereka di sekolah biasa kan juga kasihan. Kasihan sama Kemampuannya anaknya. tidak sampai Iya. dan juga khawatirnya menjadi korban perundungan oleh Oleh teman-temannya, betul. Jadi kan dampaknya luas sekali. Kepercayaan dirinya juga semakin berkurang seperti Iya, itu. baik. Jadi dan pihak dari sekolah khusus pun SLB misalkan itu mereka juga butuh hasil kategorinya di range berapa untuk disesuaikan nantinya dengan kemampuan mereka seperti itu. Oke, jadi memang dikatakan itu balik-balik lagi ke ke orang tuanya juga harus ikut andil langsung Iya, ya. semua support Semuanya, system, support kakak, system. adik. Nah, kakak adik semuanya dirangkul jadi satu Iya, ya. sayangnya, perhatiannya. Nah, disinilah kunci seorang ibu yang pasti harus motivasi semuanya ya. Iya, mencontohkan. Oke. Nah, kalau misalkan kasus seperti ini Mbak Reni ya, ini 3 atau 4 beradik katakanlah, ya ada berkebutuhan khusus, misalkan anaknya nomor 1 katakanlah. Di mana sebuah keluarga itu yang namanya anak nomor 1 itu terkadang menjadi harapan besar ya, untuk dia menjadi contoh adik-adiknya nanti. Nah, bagaimana ketika orang tua mendapatkan ujian katakanlah seperti ini dampak psikologinya seperti apa nih Mbak Reni? Iya, kembali tadi respon di awal ya. Iya di awal ya betul. Dan jangan sampai setelah kehadiran adik-adiknya yang ini jadinya terabaikan, Terabaikan, seperti betul. itu. Tetap harus secara optimal Iya. untuk tumbuh kembangnya kita meningkatkan potensi ya yang ada. Tidak akan ada kekurangan, pasti ada kelebihannya. Yang kita lihat adalah kelebihannya seperti Iya. itu. Benar memang anak nomor 1 harapan. Betul. Apalagi cucu satu di Iya. kedua belah pihak ya. Tapi itu tadi Mbak, lagi-lagi adalah penerimaan. Kita sebagai orang tua berbesar hati, menerima ya, Iya. ikhlas gitu ya, dan juga memberikan penjelasan kepada keluarga besar seperti itu. Saling antara ayah bundanya juga itu tadi saling menguatkan, Iya. tidak lagi menyalahkan, tidak larinya ke belakang. Turun dari siapa nih gitu, ya, nggak kelar ke Saling depannya, menyalahkan gitu ya. Iya, malah timbul konflik baru. Iya. Istilahnya seperti itu. Jadi yang ada
yang nomor satu, Iya. penanganannya sudah tepat, Iya. misalkan ya sejak dini, Oke. mungkin masuk terapi, Iya. mungkin hambatannya wicara, terapi wicara, apa namanya untuk kalau langsung kan banyak ya ada Iya. apa namanya keterbatasan Keterbatasan, kemampuan kan iya. ada tunanetra, tunagrahita, Oke. yang Down syndrome ya, tunarungu gitu kan. Kalau mereka semuanya. sejak dini sudah tepat ya, autis gitu ya, kalau penanganannya sudah tepat, insya Allah lebih terbantukan. Iya. Paling tidak kemandirian mereka seperti itu. Baik, jadi dengan bermacam-macam berkebutuhan khusus itu kita sebagai orang tua tetap menerima apa adanya diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Mereka akan tumbuh juga menjadi anak yang ceria kalau support sistemnya menerima mereka Iya. dengan tangan terbuka, Dengan ikhlas gitu menerima rasa dia. sayang, ungkapan Betul. ekspresi yang memang dari gimana sih kalau dari dalam ya, Iya. seperti Itu akan berdampak sekali ya Mbak Reni ya Iya. ke anaknya langsung gitu. Benar, kalau tidak kan anak kan nggak belajar Mbak untuk mengungkapkan ekspresi. Iya. Kalau dia tidak melihat saudaranya yang memberikan ekspresi sayang, senyum, bahagia, ketawa, anak Iya. kan nggak belajar dari sana. Yang ada dia jadi tertutup, diem. Nah, kalau dia tidak mampu mengungkapkan, yang ada kan emosional, Iya. tantrum nantinya. Betul. Dan orang tua terpancing secara Terpancing emosional. emosi. Ini ada Oke. apa? Kok ngamuk-ngamuk seperti itu? Baik, ini peran orang tua ya luar biasa. Jadi kata orang juga nih kalau dapat orang rezeki anak seperti itu katanya anak surga gitu loh. Iya, Kalau benar-benar kita saya dengan merinding nih ya. ikhlas gitu. Kita dititipkan. Iya Iya, dititipkan, saya bener. pernah lihat di medsos ya, Iya. mereka memiliki satu anak cerebral palsy, ya, yang secara untuk mandiri berdiri pun tidak ada kemampuannya di sana. Iya. Jadi ya karena tumbuh kembang dengan orang tua yang penuh kasih, penuh sayang. penuh sayang, Jadi iya. ya kelihatan cerianya, ketawa, Oke. tahu kalau mau diajak pergi, Mbak. Oh, Jadi raut diajak mukanya, sepedaan, jadi disediakan fasilitasnya sama ayahnya. Iya. Jadi dia merasakan juga keluar, terus ngebut gitu ya, betul. ketawa, Iya, seperti iya, itu. iya. Atau mungkin orang tua yang sampai menyekolahkan anak, sih ada satu ya, yang sudah mampu sekolah keluar, walaupun itu tadi yang jadi kepercayaan dirinya ada. Dia Timbul. sendirian loh main ke Siloamnya. Iya, luar Ngobrol biasa. sama saya istilahnya, iya, ya, iya, 2 kali iya. ketemuan. Dia ingin apa istilahnya, Sharing ya. sharing dan ingin bikin kafe. Oh, luar Seperti biasa. itu. Iya, jadi itu hasil didikan dari orang tuanya Luar biasa dengan ya. penerimaan yang penuh, dengan sayangnya. Baik, baik Mbak Reni, ini sangat luar biasa nih. Kalau kita ngomongin hal-hal ini jadinya hati kita terenyuh gitu ya. Merasa kepedulian seperti apa, apalagi orang tua yang mendapatkan rezeki seperti itu. Iya. Baik, untuk pendengar yang melaksanakan ibadah sholat asar, ini sudah masuk waktunya pada pukul 15:38 nanti atau 37 ya waktunya hari ini. Untuk Anda yang melaksanakan ibadah sholat asar, kami sudah informasikan sudah masuk waktunya dan kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga rangkaian amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, silakan yang mau gabung di Kita Setara bersama Reni Permataria, seorang psikolog dari Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang. Topik kita adalah perhatian dan kasih sayang untuk mereka yang berkebutuhan khusus. Kita coba terima dulu ya Mbak Reni ya. Siap. Ya, selamat sore. Selamat sore. Halo. Ya, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita setara dengan Ibu Ali di Balikpapan kah? Betul, baru Iya. nyampe. Jauh sekali. Iya, ini jauh. Ada menarik gitu. Iya, ini dengan Mbak Reni Permataria, Bunda. Masih muda ya, jadi saya panggil Mbak Reni aja deh. Iya, Mbak Reni masih muda bener. Kelihatannya Salam aja sehat ini muda dari ya. Balikpapan, Mbak Reni. Iya, Iya, salam Ibu. sehat dari Balikpapan Salam nih. sehat Ibu. Sempat nyimak tadi, kalau nggak salah Mbak Reni tugasnya di Siloam ya. Iya, Iya. betul. Saya jadi ingat pernah operasi juga di Siloam Balikpapan. Oh. Iya, iya gini Mbak Reni, saya
nyimak sebentar aja tadi, soalnya baru nyampe juga. Iya, Eh, silakan. Tentang anak ini Berkebutuhan yang khusus? kekurangan kebutuhan khusus lah ya. Iya, betul. Eh, Tadi Mbak Reni saya dengar sepintas tuh, ya memang fasilitas katanya ya sepintas tuh, itu kan maaf ya bagi orang tua yang mampu, Yang mampu. Mbak Iya, Reni ya. iya. Saya Iya. temuin selama ini, terutama waktu saya masih di Jawa itu, rata-rata maaf ya, ekonomi orang tuanya menengah ke bawah gitu, yang begitu, Mbak Reni. Itu gimana ya penanganannya ya? Terus terang jujur saya merasa kasihan banget Mbak Reni. Nah terus yang kedua ini saya punya ponakan dari suami. Itu alhamdulillah sekarang sekolah di tempat umum tuh sudah SMK Mbak Reni. Orang tuanya saya angkat jempol itu telaten banget. Padahal ya istilahnya orang tuanya biasa-biasa lah, nggak menengah lah orang tuanya itu. Saya salut dengan beliaunya itu, anaknya sampai bisa ke SMK. Tapi Ke SMK. katanya dokter sih bukan autis. Tapi jujur Mbak Reni dulu kalau kita dudukan gitu, dia dengan enaknya tangan itu ngetak-ngetak kepala. Semua orang yang ada di situ diketaknya gitu. Oh, Sampai kalau sudah lari-lari itu tangannya jarinya itu biru-biru gitu. Malah terakhir tuh sampai operasi jantung dia. Alhamdulillah sampai sekarang sudah SMK anaknya. sudah SMK. Itu kira-kira apa ya Mbak Reni ya ininya? Kalau Baik. menurut dokter bukan autis, tapi kalau versi saya itu autis, sudah di atas hiperaktif gitu. Baik. Iya. Terima kasih Mbak Reni. Terima Saya kasih tunggu Bu Ali. jawabannya. Iya. Oke, Selamat sore, baik. sehat selalu dari Balikpapan. Iya. Selamat sore Ibu, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dari Balikpapan ini Mbak Reni Jauh sekali. Saya Dengan ingat- Setia Pro 1. Iya, saya ingat ada satu siswa, saya kan di Semarang di 2 tempat terapi Iya. anak berkebutuhan khusus, juga ada Betul. satu yang dari Balikpapan dan sudah kembali ke Balikpapan, Kalimantan. Iya. Baik, Ibu izin saya untuk menjawab yang pertama Iya, terkait betul. fasilitas, ya. Fasilitas. Kalau tadi saya cerita itu memang itu modifikasi, modifikasi kereta roda 3. Oh. Ya, jadi kayak kereta dorong bayi gitu. Ya, dimodifikasi di mana anaknya yang sudah remaja ini bisa untuk ikut di sana. Jadi tinggal kreativitas orang tuanya aja. Oh, kreativitas ya. Kreativitas orang tuanya aja. Kreativitas ini juga bisa kita cari dengan informasi di internet, bisa. Bisa. Ya, memang kalau untuk tapi fasilitas yang seperti apa dulu yang dibilang mahal ya. Kalau untuk misalkan untuk anak-anak yang usia dini yang harus membeli peralatan yang kan alatnya kan harus yang aman. Iya, yang aman. Dan aman dalam artian tidak mencelakakan dan dari bahan pun aman, tidak ada kandungannya. Nah biasanya yang seperti itu kan memang harganya memang iya. cukup menguras seperti itu. Iya. Tapi bisa jadi mungkin diakalin dengan yang lain, misalkan untuk motoriknya yang kurang atau lemah gitu ya, kita bisa yang main ronce. Oh. Bisa dengan senar, main ronce, tapi memang harus ada pendampingan. Itu pendampingan seperti itu. Iya. Baik, kemudian yang pertanyaan kedua itu ini mendiagnos ya. Iya. Memang tantangannya tidak mudah untuk mendiagnos Anak ya. anak. Ada tesnya ya, observasinya, terus ngobrol dengan orang tuanya gitu. Memang seperti ini. Anak autis itu biasanya disertai dengan hiperaktif. Hiperaktif Iya, biasanya tuh. Iya. Namun anak hiperaktif belum tentu itu autis. Seperti itu. Iya. Mungkin itu tadi hiperaktif kan gangguan mungkin ADHD larinya, ya. Gangguan pemusatan perhatian, ya, dan konsentrasi. Itu. Jadi dia butuh penanganan yang juga serius dalam artian diet makanan. Iya. Ya, dia tidak diharapkan dia dijauhkan dengan makanan yang dapat memicunya untuk nggak bisa diam geraknya. Kan mereka kan nggak juga mau pengen gerak terus ya. Iya. Jadi istirahatnya pas tidur aja gitu. Kita aja ngelihat capek gitu kan, muter gitu, usil sampai ke jedok dikit mungkin langsung biru gitu iya. ya. Atau
perilaku yang dia mukul kepala Ketok-ketok siapapun kepala, itu juga iya. bisa kita cari dulu apakah dia pernah menonton. Jadi ada perilaku meniru seperti itu, Iya. atau ada maksud apa? Itu yang perlu juga diketahui gitu. Kita ngobrol sama orang tuanya juga. Tontonan apa sih yang dilihat Iya. gitu. Mungkin ada yang dilihatnya atau meniru. Tuh. Baik. Seperti itu. Oke, jadi Jadi belum menurut- tentu juga itu autis. belum tentu autis ya. Jadi memang itu tadi yang kita bilang di awal, mungkin ibu juga menyimak ada beberapa anak autis kan juga kontak mata itu yang terutama ya. Terus flapping hand, dianya flapping hand, terus suka dengan sesuatu yang berputar. Itu terhambat di kemampuan wicaranya. Itu kurang lebih untuk mendetek anak atau dia kena autis atau iya, tidak. sindrom lebih ke sana Iya. gitu. Tapi yang bilang katanya sudah di sekolah umum tuh menurut informasi. Iya. Itu tadi kalau orang tua yang cepat Mendidik penanganan ya. mungkin terapi juga obat ya, terapi perilaku, obat, okupasi, wicara, semuanya gitu dapat, dan kalau saya sih tidak untuk mengkategorikan ringan, sedang, berat ya. Khawatirnya orang tua kalau dapat yang oh ini ringan aja, terlalai nantinya ya. Iya, diabaikan gitu ya. Diabaikan nantinya gitu. Iya. Mungkin dengan cepatnya tadi ya, terbantukan Iya. dan kemampuannya juga istilahnya lebih baik dalam pemahaman ya. Bisa masuk dalam sekolah inklusi yang dia memiliki hak yang sama seperti itu. Kalau bersekolahnya di SLB kan fasilitas, tenaga pengajar, kurikulum itu disesuaikan, disesuaikan, ya. iya. Apakah tunarungu, tunagrahita, atau tunadaksa gitu ya. Tunadaksa itu kurikulumnya dan tenaga pengajar, fasilitas itu disesuaikan. Tapi kalau sekolah inklusi jadi sekolah umum yang menerima anak-anak berkebutuhan khusus, namun yang telah mampu paling tidak duduk mantep, mampu menerima pelajaran seperti itu. Walaupun biasanya masih ada shadow teacher untuk membantu, paling tidak mendampingi seperti itu. Iya, baik, itu Bunda Ali yang ada di Balikpapan. Terima kasih selalu setia mendengarkan Pro 1, dan saat ini kita masih bersama Reni Permataria, psikolog Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang. Silahkan pendengar yang lain mau bergabung, kita buka line telepon di 36997 atau juga WA Pro 1 0821 7927 9090. Baik Mbak Reni, kita akan break sebentar. Kita akan dengarkan beberapa informasi di kesempatan sore hari ini melalui Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Hai, aku Putu. Aku Christine, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh. Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga. Kami juga punya hobi yang sama. Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan. Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan? Hidup damai dengan menerima perbedaan. Mbok Titi naik andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut. Cih, bahagia banget nih kayaknya. Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya. Iya San, apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai. Ih. Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel? Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan, sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak. Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu. Loh, kenapa emangnya? Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan? Ya, terserah kamu deh San. TTD. Tanya-tanya dong.
Pers saat ini ada di antara gelombang fenomena di mana semakin mudah bagi masyarakat untuk berekspresi atau mengamplifikasi pemikiran bebasnya dengan menggunakan berbagai platform media yang cepat, leluasa dalam berbagai kreativitas. Tetapi tidak sedikit hasilnya yang justru menjadi pemicu polemik sampai friksi yang merugikan masyarakat sendiri dan bahkan mengancam persatuan bangsa. Dunia pers Indonesia mempunyai tugas yang makin besar, penting dan strategis. Bahkan dengan bebas, pers yang profesional dan bermartabat dengan berbagai narasi atau konten akan membuahkan kecerdasan, persatuan, toleransi atau berbagai hal positif lainnya untuk Republik tercinta ini. Kami Radio Republik Indonesia sebagai lembaga negara berkomitmen dan terus berusaha keras agar semua yang kami sampaikan ke publik di seluruh tanah air hanya membuahkan kebaikan. Selamat Hari Pers Nasional tahun 2023. Pers bebas, demokrasi bermartabat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Saya, Ervin Rahmawati, Guru SLB Putra Bangsa, Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan, sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak. Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk menghantarkan mereka. Askal, papa, pale, astai, Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah dan semua akan terjawab nanti. Pendidikan terbaik adalah guru. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita lanjut kembali melalui Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi kita setara bersama Mbak Reni Permataria, psikolog Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang. Baik Mbak Reni, lanjut kita. Baik, tadi udah banyak kita ketahui mengenai anak-anak berkebutuhan khusus. Nah Mbak Reni, kalau misalkan Down syndrome, kemudian anak-anak yang berkebutuhan khusus lain, ini mungkin setiap penanganan itu akan berbeda ya? Iya Mbak. Sesuai dengan usianya, ketika dia kanak-kanak, SMP, SD gitu, sampai dia meningkat remaja atau dewasa. Nah seperti apa nih Mbak Reni? Baik, untuk kategori juga disesuaikan Mbak ya, Iya. untuk kekhususan mereka. Kekhususan seperti mereka, itu. iya. Untuk anak-anak autis ini perilaku menirunya itu Nomor satu. nomor Iya, iya, cepat dalam meniru. Oh, seperti ya. itu, Jadi iya. itu kita sebagai keluarga inti ya betul-betul tantangannya Iya, ya memberikan contoh yang baik, yang pasti. Dan benar seperti itu, apa yang harus dilakukan Iya, seperti itu. Dan untuk
apa tadi penanganan usia Iya, juga sesuai dengan pastinya. usia ya. Kalau dari dini sudah ikut terapi, terus juga dokter tumbuh kembang, mendapatkan vitamin Iya. ya, atau disesuaikan pasti oleh dokter spesialisnya, itu lebih membantu anak sendiri, Mbak. Ya, mungkin dengan hiperaktifnya itu berkurang seperti itu. Jadi dia lebih fokus. Lebih fokus ya. Itu kan fokus itu terganggu karena ada gangguan ya. atensinya, konsentrasinya yang Baik, belum iya. seperti itu. Nah, kalau anak Down Yang syndrome, Down syndrome, itu usianya itu setengah dari usia kronologisnya. Makanya mereka cenderung seperti kanak-kanak. Kembali ke anak ya. Seperti kanak-kanak. Iya. Nah, mereka lebih ada kemampuannya di pemahaman secara sederhana seperti itu. Dan bisa untuk kita optimalkan kemampuannya apa? Ikut berenang. Oh gitu. Juga dengan anak autis ada yang waktu di Semarang ada Rizky yang menghafal lagu-lagunya. Istilah Palembangnya sebanyak idak lagu tuh apal. Pernah Hafal. diundang di acara televisi. Televisi. Ya, seperti itu. Itu anak autis ya? Anak autis pasti ada bakatnya. Iya, Itu iya. yang orang tua untuk menggali Potensi mereka. anak-anak. Mungkin dengan senang coret-coret, difasilitasi, Iya. menggambar Betul. seperti itu terlihat seperti itu. Apalagi kita kan kalau dalam olahraga kan juga ada kejuaraan ya untuk Paralimpik ya, Iya, untuk disabilitas, ya. Di sana potensinya. Bagi mereka yang berprestasi, Iya. pemerintah juga memberi penghargaan Penghargaan bisa yang sangat tinggi nih untuk yang para sangat tinggi disabilitas, untuk ya. mereka menjadi memicu ya untuk berprestasi. Iya, jadi Mereka kita orang bisa tua jangan rugi dong, jangan merasa rugi kalau kita mau mendidik pesimis, anak-anak seperti iya, itu. tetap Iya. berpikir positif. Positif, Itu mereka bisa diterima menjadi pegawai negeri. Nah, iya gitu. betul. Ada di sana. Dan yang pasti bisa membanggakan kita sebagai Bisa orang tuanya. membanggakan dan membahagiakan dengan Amin. kemampuan mereka yang Baik. keterbatasannya. Iya. Baik Mbak Reni, sebagai penutup sore hari ini mungkin ada yang ingin disampaikan buat para orang tua yang didapatkan atau mendapatkan rezeki dari Maha Kuasa anak-anak berkebutuhan khusus. Mungkin disampaikan nih Mbak Reni sebagai penutup kita. Baik Mbak, terima kasih. Bagi para orang tua ya, saat mendapatkan rezeki anak yang kebutuhan Berkebutuhan khusus khusus. spesial ini Iya. ya, untuk menerima penerimaan terlebih dahulu, Iya. kemudian ada keinginan untuk mempelajari terkait apa nih ya, kekurangannya di mana gitu. Jadi mencari informasi sebanyak-banyaknya, namun yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tidak mudah yang mudah dipengaruhi seperti itu, dan tetap saling menguatkan, minta bantuan. Jangan sampai kita sebagai orang tua mengalami parental burnout seperti itu, stres, gampang stres. Kalau kita memahami keterbatasan anak, jadi kita juga istilahnya mengetahui batasan-batasan kemampuannya, dan galilah potensinya, melihat tumbuh kembangnya, digali potensinya untuk meningkatkan kemampuan. Mungkin itu tadi bisa bernyanyi, bersenandung. Oh ini senangnya bernyanyi, difasilitasi. Menggali potensinya. Ya, dengan kreativitas orang tua, menumbuhkan kepercayaan diri. Tidak untuk, kan kalau ada yang kita lihat seperti tadi kita off air tadi ya, ada yang tidak diajak gitu kalau keluar. Lah, kalau sekarang kita melihat orang tua yang di antaranya ada anak-anak yang berkebutuhan khusus, kita ikut bahagia melihatnya ya, ceria, jadi tumbuh kembangnya ceria. Baik. Seperti itu. Yang pasti luangkanlah waktu untuk perhatian dan kasih sayang buat mereka. Iya, Itu yang lebih tidak penting. lepas dari itu. Iya, baik. Terima kasih Mbak Reni. Sama-sama Mbak Insya Allah Nadia. kita kembali berjumpa di acara Siap. Pro 1. Sukses ya Mbak. Sama-sama, Semoga nanti sukses aktivitasnya di selalu. Siloam tetap ya sukses berjalan lancar. Amin. Dan bisa bermanfaat buat orang lain yang Amin, pastinya. amin. Terima kasih kesempatannya. Iya, sama-sama Mbak Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikan itulah tadi perbincangan kita di Kita Setara sore hari ini bersama Mbak Reni Permataria dari psikolog Rumah Sakit